都学派了。他曾因师兄，我才不想。若有六品归元丹在身，将是我们的新家。婉儿。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Seperti biasa, untuk Senin pagi ini kita akan melanjutkan spoiler dari Babang Wanglin. Jadi langsung saja ya, kita masuk ke dalam spoilernya. Ingat ya, ini spoiler lebih detail daripada alur tonggaknya. Setelah Wanglin menampakkan dirinya di Sekte Awan, semuanya pun menjadi begitu terkejut. Banyak jiwa pengembara yang muncul menyerang para serangga. Liu Fei dan Song Qing serta murid dari Sekte Awan yang lainnya menjadi begitu terkejut melihat kedatangannya. Begitu juga dengan Li Muan, rasa senang langsunglah memenuhi dirinya. Zanbai yang terkejut juga dengan kedatangan dari Wanglin, namun saat dia melihat sosoknya, membuat dia lebih terkejut-kejut serta ketar-ketir dan dia menyebut nama Zheng Niu. Mendengar itu ya, semua orang Sekte Awan juga sangatlah terkejut menjadi saksi sok. Karena sosok Zheng Niu ternyata adalah Wanglin. Ya inilah akibat terlalu sombong dan kesalahan terbesar dari Zanbai. Dia mencoba untuklah menantang Zheng Niu yang nyatanya itu adalah Wanglin. Dia juga meremehkan Wanglin yang ternyata itu adalah Zheng Niu. Ditambah juga dia telah menyerang Sekte Awan milik darinya. Sudah pasti ya, setelah ini dia tidak akan dibiarkan pergi begitu saja. Wanglin menatap dingin ke arah Zanbai, membuat Zanbai menjadi begitu sangatlah ketakutan dan mencoba melarikan diri. Akan tetapi Wanglin yang sudah murka besar tidak membiarkan dia pergi begitu saja. Dia pun mengeluarkan bendera larangannya dan beberapa naga keluar untuklah mengejarnya. Serta Wanglin langsunglah mengeluarkan tombak hitam yang dia gunakan untuklah bertarung dengan Red Butterfly. Zanbai yang melihat tombak tersebut sudahlah keringat dingin dan teruslah melarikan diri serta menambah kecepatannya. Akan tetapi sepertinya itu akanlah sia-sia. Wanglin juga dengan begitu cepat menggunakan kekuatan domain waktu. Alhasil Zanbai terkena kekuatan domainnya dan tubuhnya langsunglah melambat. Lalu Wanglin menerjang dengan tombaknya. Melihat itu Zanbai berusaha membentuk segel tangan dan membentuk kepompong melindungi tubuhnya. Tetapi benturan haruslah terjadi. Sayangnya dari benturan tersebut Wanglin telah berhasil menghancurkannya dengan begitu mudah. Alhasil Zanbai terluka parah dan banyak binatang yang keluar dari tubuhnya. Dia pun kembali melarikan diri kali ini dan dia akan menggunakan kekuatan teleportasi. Wanglin yang melihat itu pun dengan cepat menggunakan celah spesial yang membuat Zanbai berhenti menggunakan teleportasinya. Karena jika dia memaksa menggunakannya, maka tubuhnya akanlah terbelah menjadi beberapa bagian. Sebagaimana kita tahu, mau kultivator paling terkuat di dunia ini tidak akan pernah bisa untuklah melewati celah spesial guys. Wanglin berkata kepada Zanbai kalau dia adalah orang yang paling beruntung karena akan menjadi perembahan kedua untuklah domainnya. Seketika ada sebuah gulungan raksasa yang terbuka dan pusaran pun muncul yang di dalamnya berisikan orang-orang telah dihabisi oleh Wanglin. Melihat itu, Zanbai mengeluarkan serangga merah dari tas penyimpanannya. Namun saat pusaran muncul, serangganya pun diserap ke dalam pusaran tersebut. Zanbai pun ketakutan dan mengeluarkan semua hal yang bisa dia keluarkan. Contohnya seperti kelabang merah yang begitu besar dengan bagian kepala mirip sepertinya, yang ternyata itu adalah jiwa asalnya yang meninggalkan tubuhnya dan menyerbu ke arah pusaran. Di saat itu juga pusaran tersebut melahap jiwanya dan terdengarlah jeritan yang begitu sangatlah menyakitkan. Dan pada akhirnya pertarungan tersebut dapatlah dimenangkan dengan begitu mudah. Setelah semuanya menjadi normal, Wanglin pun kembali untuklah datang dan menghancurkan tubuh dari Zanbai dan banyak sekali serangga yang keluar dari tubuhnya dengan bau yang begitu sangatlah busuk. Tidak sampai di situ juga, Wanglin langsunglah menghancurkan tubuh dari Zanbai dengan bola api hingga menjadi debu. Lalu Wanglin melihat tas milik dari Zanbai dan juga langsunglah mengambilnya. Udah gitu aja guys, Zanbai mah salah satu kultivator yang cukup mudah untuk dihabisi ya.
ia cuma tengil-tengil di awal aja lah. Setelah semua dari itu juga, dia dengan cepat menghampiri keberadaan dari Li Muan dan membawanya pergi, serta menyuruh Liu Fei dan juga Song Qing untuklah membuat segel sekte. Dengan cepat, Liu Fei dan juga Song Qing langsunglah membuatnya. Dari semua ini, sekte awan pun ditutupi oleh tirai besar cahaya, dan semua yang selamat pun merasa begitu gembira dan mulai membahas tentang Wang Lin yang ternyata itu adalah Zheng Yu. Setelah itu, Liu Fei dan juga Song Qing pergi ke tempat Wang Lin berada dan menunggu kabar tentang Li Muan. Di dalam ruangan Wang Lin dengan cepat menaruh batu robor kualitas tinggi dan mulai mengalirkan energi spiritualnya kepada Li Muan selama 3 hari. Di malam harinya, Li Muan bertanya kepada Wang Lin apakah dia akan bepergian lagi nanti. Dan Wang Lin membalasnya kalau dia tidak akanlah pergi kemanapun saat ini dan menyuruh Li Muan untuklah beristirahat sebisa mungkin. Mendengar itu ya, Li Muan tampak begitu sangatlah senang karena akhirnya Wang Lin bisa pulang ke rumah dan dia pun langsunglah tertidur. Setelahnya, Wang Lin berjalan keluar ruangan dan sudah ada 7 orang yang menunggu di sana. Wang Lin pun langsung bertanya kepada Li Muan mengapa wanitanya bisa menjadi seperti ini. Lalu Liu Fei memberanikan diri untuklah menjelaskan tentang kondisi dari Li Muan itu sendiri, yang dimana dia telah gagal untuklah menerobos ke tahap Nesken Soul sebanyak 3 kali. Mohon maaf ya, untuk sebelumnya di alur tonggonya Mimin salah sebut guys. Mimin nyebutnya formasi jiwa. Hai. Mendengar penjelasannya, Wang Lin pun langsunglah bergumam kalau pil ini pun tidak berguna untuklah menyembuhkan Li Muan. Namun Song Qing langsunglah berkata kalau Li Muan telah meminumnya, tetapi karena Li Muan telah hidup terlalu lama dari formasi inti, akanlah sangat sulit untuk menyelamatkan nyawanya. Terkecuali ya dia berhasil untuk mencapai tahap ranah Nesken Soul. Sesuai yang dikatakan sebelum-sebelumnya, dalam dunia Tongwa ini, jika seseorang terhambat dalam kultivasinya ataupun mentok, maka umurnya akan segitu-segitu saja. Tetapi jika mereka berhasil untuklah meningkatkan kultivasinya ataupun menerobos ke ranah selanjutnya, maka umur mereka juga akanlah bertambah. Setelah itu, Wang Lin pun menyuruh mereka pergi dan memerintahkan mereka agar berita tentang dirinya sebagai Cheng Niu tidaklah tersebar keluar, dan dia pun kembali untuklah masuk ke ruangannya. Mendengar perintah tersebut, mereka pun mulai bergerak untuk menghapus ingatan tentang Cheng Niu kepada seluruh para murid sekte awan. Saat itu, Liu Fei menatap ke arah 2 tetua jiwa baru lahir yang baru bergabung 100 tahun lalu dan membawanya pergi ke arah barat, dan setelah itu 2 tetua tersebut tidak pernah terlihat lagi. Antara dihabisi untuklah membungkam rahasia tersebut atau ya mereka disuruh pergi untuklah memberitahu tentang keberadaan dari Cheng Niu. Ya, untuk permasalahan itu kita tidaklah diberitahu lagi. Kembali kepada Wang Lin yang saat ini sedanglah duduk di samping Li Muan dan berkata kalau dia akanlah membantunya menerobos ke tahap ranah Nesken Soul. Dan singkatnya 1 bulan berlalu, semua ingatan dari tentang Cheng Niu benar-benar telah menghilang. Liu Fei dan juga Song Qing kembali mengelola sekte awan, sedangkan Wang Lin dan Li Muan pergi keluar dari sekte untuklah melakukan kultivasi tertutup dan diikuti oleh Lu Fei dan juga Tie Yan. Sehingga mereka pun tiba di suatu lembah yang merupakan tempat pengumpulan energi yin di negara Chu. Wang Lin mengeluarkan pagoda pemberian dari Zoe karena seingatnya pagoda tersebut bisa ditempatkan untuklah menyerap energi yin. Wang Lin segera mengaktifkannya dan seketika pagoda ini pun mulai mengembang dan lingkaran cahaya muncul dengan luas membuat domain dari Zoe menutup area lembah tersebut. Gila, pagodanya benar-benar berguna ya. Melihat pagoda itu membuat Li Muan langsunglah bertanya kepada Wang Lin apa pagoda ini sebenarnya. Wang Lin langsunglah menjelaskan kejadian tentang Zoe dan juga Ting Er di alam surgawi. Setelah mendengar cerita dari Wang Lin, membuat Li Muan bisa merasakan emosional yang mendalam dari cerita Zoe dan juga Ting Er. Setelah itu, Wang Lin memulai membangun rumah di samping pagodanya dengan bebatuan yang ada. Tentu Li Muan ikutlah membantunya, walaupun Wang Lin telah melarangnya karena dia terlalu terluka parah serta juga sudahlah tua.
namun dia tetaplah bersikeras untuklah membantunya. Dan sesingkatnya, rumah tersebut pun selesai dan Li Muan pun berkata, mulai hari ini dan seterusnya, ini adalah rumah mereka berdua. Setelah itu, Wang Lin melakukan beberapa perawatan kepada Li Muan. Setelah melakukan perawatan kepada Li Muan, Wang Lin keluar dari ruangannya dan melihat Liu Fei dan juga Tie Yan sedanglah berkultivasi. Mereka berdua pun langsunglah menghentikan kultivasi mereka dan berjalan ke arah Wang Lin. Lalu Wang Lin bertanya, sudah berapa lama mereka terjebak di tahap akhir ranah Nesken Soul? Dan juga ternyata dua tetua ini juga terjebak guys. Sebenarnya ya semua kultivator yang berada di Sekte Awan sebenarnya itu telah terjebak di dalam ranah kultivasi mereka masing-masing. Ada yang masih berada di formasi inti seperti Li Muan, ada yang masih berada ranah Nesken Soul. Mendengar itu membuat mereka berdua senang karena Wang Lin mempertanyakan hal tersebut. Sebab ya tujuan lain mereka mengikuti Wang Lin adalah untuk mendapatkan bantuan darinya agarlah mereka bisa menerobos ke tahap formasi jiwa sama seperti dirinya. Mereka pun memberitahu berapa lama mereka telah terjebak dan mereka juga telah meminta petinggi negara Chu sebelumnya untuklah membantu menerobos, namun tidak ada jawaban sama sekali. Setelah mendengar itu, Wang Lin memberitahu kalau seseorang yang ingin melakukan terobosan ke tahap formasi jiwa harus memiliki pemahaman mereka sendiri dan juga memahami surga serta memerlukan sedikit emosi untuklah menggerakkannya. Lalu Wang Lin pun menambahkan kalau energi spiritual mereka ini benar-benar berantakan dan menyuruh mereka untuklah pergi sejauh 50 km dari pagoda karena di sana ada tempat yang begitu bagus untuklah mereka berkultivasi. Setelah mendengar perintah ini, mereka langsunglah pergi ke salah satu arah timur dan satunya ke selatan, serta domain Zoe menjadi begitu lebih luas hingga mencapai mereka berdua. Dan keesokan harinya, Wang Lin kembali melakukan perawatan kepada Li Muan, dan di saat itu juga, Wang Lin memberikan hadiah yang telah dia beli sebelumnya. Melihat hadiah tersebutlah membuat Li Muan begitu sangatlah senang. Lalu Li Muan kembali bertanya tentang penampilan Wang Lin yang berubah-ubah serta menyamar menjadi Zheng Niu. Wang Lin menceritakan apa yang terjadi di alam surgawi dan pertarungannya dengan Red Butterfly. Bahkan dia juga menceritakan tentang dirinya mencapai tahap formasi jiwa. Setelah mendengar cerita tersebutlah membuat Li Muan menjadi begitu cemas karena jika Red Butterfly mengetahui Zheng Niu ini adalah Wang Lin, maka dia juga akanlah datang untuk balas dendam. Akan tetapi, Wang Lin mengatakan kepada dia tidak perlu khawatir dan juga janganlah takut. Kalau dia hanya perlu beberapa tahun lagi, maka dia bisa untuklah mengalahkan Red Butterfly. Li Muan pun berkata kalau dia inginlah melihat Hoven dan gua di Laut Setan. Wang Lin pun mengiyakannya dan juga dia menjanjikan pil peringkat ke-6 yang nantinya akanlah dilakukan pelelangan nanti. Mendengar itu lagi, Li Muan menjadi begitu sangatlah senang. Pada intinya, saat Wang Lin berada di sisinya Li Muan ini benar-benar dijadikan sebagai ratu dan juga benar-benar dimanja ya. Apa yang dia mau pasti akanlah dituruti guys. Ya gimana ya, dengan sisa-sisa umurnya, Wang Lin pasti akan melakukan apapun agarlah Li Muan benar-benar senang, serta juga bisa untuklah menerobos ke tahap ranah Nesken Soul. Setelah itu, dia pun memanggil katak petir untuklah mengobatinya dengan pil. Setelah beberapa hari berlalu, mereka langsunglah pergi menggunakan transfer array menuju perbatasan negara Hoven. Sesampainya di sana, Li Muan langsunglah mengajak Wang Lin untuk melihat formasi naga pertempuran. Akan tetapi setibanya di sana, mereka hanyalah melihat bagian formasi naga yang sedanglah berantakan dan kepalanya terlihat seperti dibelah oleh seseorang. Waduh. Dan kita akhiri untuklah spoiler kali ini ya. Kemungkinan besarnya 2-3 episode lah kalau Li Muan akan benar-benar meninggal dunia. Mengapa Mimin bilang dia meninggal dunia? Dan juga Mimin kasih tahu, sebetulnya ya untuk sebagian besar dari kalian sudahlah tahu ya. Jadi lebih baik diberitahu yang masih belum tahu.
Meninggalnya bukan karena pertarungan, bukan karena apa-apa guys, melainkan dia telah gagal untuklah mencapai ranah Nesken Soul dan ini juga adalah sisa-sisa umurnya. Maka dari itulah Wang Lin benar-benar memanjakan dirinya, layaknya seperti ratu dan terus berada di sisinya untuklah melindunginya. Dan babak baru setelah inilah yang akan menjadi penentuan hidup dari Wang Lin guys. Ya intinya setelah kematian dari Lim Wan, cerita yang sebenarnya untuk Wang Lin akanlah segera dimulai karena lawan-lawannya itu jauh lebih hebat daripada sebelum-sebelumnya. Dan mohon maaf apabila untuk alur sebelumnya Mimin salah sebut ya. Kok bisa-bisanya gue sebut formasi jiwa ya? Dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.